Muara Enggelam adalah tempat saya tinggal. Perkenalkan, nama saya adalah Taufik Hidayat. Disinilah tempat saya belajar dan mengajar bersama dengan anak-anak hebat generasi penerus bangsa. Selamat datang di SDN 011 Muarawis. SDN 011 Muarawis terletak di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekolah kami terletak di desa yang unik, yaitu desa yang tidak mempunyai daratan. Desa Muara Enggelam terletak di pesisir Danau Melintang yang luasnya mencapai 11.000 hektar persegi. Karena desa Muara Enggelam 100% wilayah yang tergenangi air, tentu masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan air tawar. Karena tidak memiliki daratan, desa kami kesulitan untuk menyediakan lahan untuk dijadikan penumpukan sampah sementara, yang artinya berpotensi masyarakat setempat akan membuang sampah langsung ke air. Ini sangat memprihatinkan, karena dengan membuang sampah langsung ke air, perbuatan tersebut sangat tidak ramah lingkungan, yang lama-kelamaan akan mencemari sungai dan danau. Sedangkan air itu sendiri digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan lain sebagainya. Dengan adanya program kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, SDN 011 Muarawis mengoptimalkan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna kepada peserta didik. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya adalah Bumiku Bersih dengan Pengelolaan Plastik. Proyek profil pengelolaan sampah plastik. Yang diharapkan dengan tema tersebut terbentuk karakter peserta didik yang peduli dengan lingkungannya. Tahap awal, perencanaan. Berikut adalah tim fasilitator P5 SDN 011 Muarawis. Proyek belajar Pancasila di sekolah kita di luar sekolah kita ini ada rencana kita mau kolaborasi salah satu proyek dari P5. Nah, berhubung dengan kegiatan itu, jadi kita sementara ini mau berdiskusi dulu kira-kira kegiatan apa yang cocok nih yang kita lakukan sama-sama di SD sama di SMP. Jadi tergantung nanti mungkin nanti kita bisa menyesuaikan tingkatannya, tapi kegiatannya dilaksanakan bersama-sama secara berkolaborasi. Jadi saya sini minta tolong juga sama Bapak Ibu untuk masukan-masukannya, kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk kita laksanakan bersama. Mungkin supaya lebih menghemat waktu, saya langsung serahkan aja kepada Bapak Ibu, kira-kira ada ide-ide apa yang bisa disampaikan. Saya silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ada sedikit ide yang mau saya sampaikan, bahwasanya mengingat wilayah kita itu adalah wilayah yang tidak biasanya dalam satu tahun itu jarang sekali ada musim kemarau yang bisa daerahnya yang ada bertanah lah seperti itu. Jadi di daerah kita ini rawannya tercemarnya lingkungan dengan sebab kita sembarangan membuang sampah. Bagaimana kalau saya mengajukan tema yang cocok untuk kita kembangkan di proyek P5 ini, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan, seperti topiknya bisa bumi bersih dengan pengelolaan plastik. Apakah bisa seperti itu? Menurut kami dari Berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Tahapan ini yaitu tahapan asesmen diagnostik yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup agar peserta didik menerima materi sesuai dengan kondisi dan kompetensi yang dimilikinya. Guru memberikan asesmen diagnostik kognitif dengan memberikan soal latihan yang berisikan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
Guru juga memberikan asesmen diagnostik non-kognitif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kondisi peserta didik. Berikutnya yaitu tahapan pengenalan. Pada tahapan ini, peserta didik akan dikenalkan mengenai tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakannya. Baik dari guru-guru SD maupun guru-guru SMP, bahwasanya tema yang kita sepakati adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik Bumiku Bersih dengan pengelolaan plastik. Proyek profilnya apa? Nah, itu proyeknya nanti kita akan mengelola sampah plastik. Itu akan menjadi kegiatan kita di setiap kita melakukan pembelajaran PMA nanti di setiap jam pelajarannya. Selanjutnya yaitu tahapan kontekstualisasi. Guru mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam hal penyelesaian proyek. Di sini kami memberikan wawasan kepada peserta didik dengan cara menampilkan video edukasi pengalaman apa itu plastik dan bahaya sampah plastik. Selanjutnya, tahapan aksi, yang mana tahapan ini mengajak peserta didik terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu membersihkan lingkungan desanya dalam skala kecil. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh peserta didik yang sudah berada di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6. Peserta didik yang berada di kelas tersebut sudah bisa bersikap mandiri untuk menjaga dirinya karena sudah mahir berenang, namun masih tetap dalam pengawasan guru. Sekaligus sebagai pelajar Pancasila, mereka mengimplementasikan dimensi gotong royong dan berakhlak mulia, tentunya akhlak kepada alam. Berikutnya yaitu tahapan refleksi. Peserta didik menyortir sampah plastik mana yang masih bisa digunakan untuk dibuat sesuatu kerajinan yang bermanfaat dan mana yang tidak. Yang masih bisa digunakan akan dibawa ke sekolah untuk dimulainya proyek pembuatan sebuah karya dari barang bekas, merubahnya menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat. Selebihnya, sampah yang tidak bisa didaur ulang maka akan diserahkan kepada pengepul sampah dan akan dibawa ke suatu tempat yang dijadikan penumpukan sampah. Berikutnya, tahapan tindak lanjut. Sampah plastik akan diolah menjadi sebuah kerajinan tangan yang bermanfaat sesuai selera peserta didik tersebut. Tahapan ini juga akan langsung memberikan mereka pelajaran dan pengalaman untuk memiliki kesadaran betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mereka sendiri. Yang akhirnya karya-karya peserta didik tersebut akan dijadikan pernak-pernik hiasan di dalam ruangan belajar mereka sendiri dan di rumah mereka masing-masing. Setidaknya kegiatan ini akan mengurangi pasokan sampah plastik di lingkungan sekolah dan di lingkungan desa. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan keleluasaan seutuhnya kepada peserta didik dan pendidik untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dipilih, menyesuaikan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Karena ini bersesuaian dan bertepatan dengan bulan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, maka telah disepakati bahwa tema pembuatan produk karya daur ulang sampah plastik adalah pernak-pernik Hari Kemerdekaan, yang diharapkan peserta didik bisa ikut andil dalam memeriahkan Hari Besar Nasional Indonesia demi menumbuhkan karakter cinta tanah air.